Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia dari kelas D Farmasi 2021 akan memaparkan hasil percobaan 8 Praktikum Sistem Indera. Pada percobaan kali ini bertujuan untuk menjelaskan struktur anatomi dan fungsi panca indera dan kaitannya dengan sistem saraf, serta menjelaskan mekanisme fisiologis dan sifat-sifat indera. Percobaan yang pertama adalah percobaan penglihatan refleks akomodasi. Pada percobaan refleks akomodasi, di data pengamatan didapat diameter pupil pada cahaya terang lebih kecil daripada saat tidak ada cahaya, dan diameter pupil pada saat cahaya redup lebih besar daripada saat pada cahaya terang. Nah, pada percobaan ini diamati perbedaan diameter pupil di bawah sinar biasa dan sinar terang, serta ada diletakkan objek dengan jarak 20 cm dan 5 cm. Nah, pupil ini adalah bagian mata yang dapat berdilatasi ataupun berkontraksi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pupil akan berdilatasi saat disinari dengan cahaya biasa dan saat diletakkan objek pada jarak 5 cm. Hal ini terjadi akibat stimulasi saraf simpatik yang menyebabkan otot radial berkontraksi. Sedangkan pada saat disinari dengan cahaya terang dan diletakkan objek dengan jarak 20 cm, pupil mata akan berkontraksi. Hal ini terjadi akibat stimulasi saraf parasimpatik yang menyebabkan otot sirkular berkontraksi. Baik, percobaan selanjutnya adalah uji titik dekat. Pada percobaan titik dekat penglihatan, data pengamatnya itu pada titik dekat ini lensa mata akan cembung maksimal, umumnya pada jarak 10 cm pada orang normal. Pada titik dekat merupakan jarak minimal dari mata untuk dapat terfokus dengan jelas pada benda yang dilihat dengan akomodasi maksimal. Umumnya pada dewasa muda, titik dekat penglihatan berjarak sekitar 10 cm. Bagian dari mata yang berperan dalam proses akomodasi penglihatan adalah lensa mata. Lensa berperan penting dalam membantu memfokuskan cahaya agar tepat jatuh di retina sehingga dihasilkan penglihatan yang jelas. Pada lensa mata, itu kan dapat menerima cahaya dari pupil dan meneruskan pada retina. Ketika otot siliaris melemas, ligamentum suspensorium tegang dan menarik lensa, sehingga lensa berbentuk gepeng dengan kekuatan refraksi. Pada mata normal, otot siliaris melemas dan lensa mendatar untuk penglihatan jauh, tetapi otot tersebut berkontraksi untuk memungkinkan lensa menjadi lebih cembung dan lebih kuat untuk penglihatan dekat. Baik, percobaan berikutnya adalah ketajaman penglihatan. Dalam uji ketajaman penglihatan dibantu oleh kartu Snellen. Kartu Snellen adalah poster yang berfungsi untuk mendeteksi ketajaman seseorang yang terdapat beberapa baris huruf dengan ukuran yang berbeda. Pada setiap baris sebelah kanan terdapat nilai atau skor ketajaman penglihatan yang dapat dinyatakan dengan V sama dengan D per D kecil. D kecilnya itu jarak yang dapat dibaca oleh pembaca dengan jelas per jarak yang seharusnya dapat dibaca oleh mata normal. Baris terkecil yang masih dapat dibaca pasien pada kartu Snellen adalah baris ke-8 yang memiliki nilai visus sebesar 20/20. Dari pasien yang telah diuji ketajaman penglihatannya, bisa dilihat pasien tersebut bisa membaca kartu hingga baris ke-8 yang menunjukkan bahwa kedua mata pasien tersebut dapat melihat baris yang sama. Maka pasien tersebut memiliki penglihatan 20/20 yang artinya pasien dapat melihat kartu dengan jarak 20 kaki di jarak mata normal yaitu 1. Percobaan selanjutnya adalah uji buta warna. Pada percobaan ini diujikan dengan metode Ishihara. Metode Ishihara ini adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi gangguan persepsi warna berupa tabel warna khusus berupa lembaran pseudosio
kromatik yang disusun oleh titik-titik dengan kepadatan warna berbeda yang dapat dilihat dengan mata normal, tapi tidak bisa dilihat oleh mata yang mengalami defisiensi sebagian warna. Pada percobaan kali ini, jawaban praktikan sama dengan jawaban yang tersedia pada buku isi syarat. Hal ini menunjukkan bahwa mata praktikan memiliki mata yang normal. Bagian mata yang mengidentifikasi warna adalah retina. Pada retina terdapat sel batang dan sel kerucut. Sel batang ini berfungsi untuk mengidentifikasi cahaya dan sel kerucut berfungsi untuk mengidentifikasi warna merah, hijau, dan biru. Pada penderita buta warna parsial, sel kerucut pada retina akan terganggu. Buta warna parsial tidak dapat melihat beberapa warna, misal buta warna merah hijau atau buta warna biru kuning. Sedangkan pada buta warna merah total, sel kerucut memiliki kerusakan yang tidak berfungsi atau rusak. Orang yang mengalami buta warna total sejak lahir hanya dapat melihat warna hitam, putih, dan abu-abu karena mereka tidak pernah mengetahui warna terlihat seperti apa. Dan karena itu, otak mereka tidak memiliki memori atas warna apapun untuk membuat mimpi menjadi berwarna. Baik, percobaan selanjutnya adalah uji ketulian. Pada hasil uji ketulian, keadaan pasien yang kedua telinganya tidak ditutup apapun, arah getar garpu talanya terdengar dari tengah. Sedangkan keadaan pasien yang telinga kanannya disumbat, arah getar garpu talanya dari telinga kanan. Penjelasannya, getaran dari garpu tala bergetar sepanjang tulang rahang dan memasuki koklea. Orang dengan telinga normal akan mendengar getaran dari arah median karena kedua kokleanya masih berfungsi. Orang dengan tuli konduktif mengalami gangguan pendengaran pada alat pendengarnya dan gelombang suara dari luar tidak dapat diteruskan ke koklea, sedangkan kokleanya masih berfungsi. Ia akan mendengar getaran yang lebih kuat dari telinga yang mengalami tuli konduktif karena tidak ada gelombang suara lain dari luar yang menyebabkan suara menjadi bias. Orang dengan tuli perseptif tidak dapat mendengar getaran apapun karena kerusakan pada koklea yang mengandung organ Corti yang merupakan audi reseptor. Baik, percobaan selanjutnya adalah pengecapan uji distribusi reseptor kecap. Pada uji distributor kecap, bagian lidah di belakang, larutan yang diberikan adalah kinin sulfat 0,1% dan rasa yang terkonsentrasi adalah rasa pahit. Bagian ujung lidah, larutan yang diberikan adalah larutan sukrosa 5%, rasa yang terkonsentrasi adalah rasa manis. Bagian lidah di samping lidah depan, larutan yang diberikan adalah larutan asam asetat 1% dan rasa yang terkonsentrasi adalah rasa asam. Dan bagian lidah di samping lidah belakang, larutan yang diberikannya adalah larutan NaCl 10% dan rasa yang terkonsentrasi adalah rasa asin. Bagian yang paling sensitif dari sel-sel kecap adalah makrofili atau rambut-rambut kecap, di mana terdapat 4 sensasi pengecapan dasar untuk mengetahui lokasi reseptor. Pangkal lidah akan sensitif terhadap larutan kinin sulfat 0,1% karena memiliki rasa yang pahit. Bagian ujung lidah akan sensitif terhadap larutan sukrosa 5% karena memiliki rasa yang manis. Bagian tepi belakang lidah akan sensitif terhadap larutan asam asetat 1% karena memiliki rasa yang asam. Dan bagian tepi depan lidah akan sensitif terhadap larutan NaCl 10% karena memiliki rasa yang asin. Percobaan selanjutnya adalah uji nilai ambang rasa. Pada percobaan ini, praktikan diminta untuk menguji kebenaran data literatur yang menyatakan bahwa larutan-larutan berikut ini memiliki rasa pada nilai ambang rasa rata-rata orang. Larutan yang diujikan itu adalah
kinin 0,00008 molar, rasa yang terdeteksi adalah pahit. Selanjutnya ada larutan sukrosa 0,01 molar, rasa yang terdeteksi adalah manis. Lalu ada larutan asam klorida 0,0009 molar, rasa yang terdeteksi adalah asam. Selanjutnya ada larutan natrium klorida 0,01 molar, dan rasa yang terdeteksi adalah asin. Next. Nilai ambang rasa ini adalah batas minimum lidah dapat mengecap suatu rasa. Berdasarkan hasil percobaan, didapat bahwa setiap orang ini memiliki nilai ambang rasa yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi dengan pola kehidupannya, pola kebiasaannya, lalu juga oleh kecenderungan selera. Selain itu juga dipengaruhi oleh perbedaan pola impuls dan perbedaan kelompok neuron pengecap. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepekaan rasa. Di antaranya yang pertama ada suhu. Suhu di bawah 20 derajat Celcius dan di atas 30 derajat Celcius akan mempengaruhi sensitivitas rasa pengecapan. Suhu yang terlalu panas akan merusak sel-sel pada kuncup rasa, sehingga sensitivitas akan berkurang. Begitupun pada suhu yang terlalu dingin. Suhu yang terlalu dingin ini akan menyebabkan kuncup rasa terbius sehingga sensitivitasnya pun menurun. Selanjutnya faktor yang kedua ada usia. Orang dengan usia lanjut akan memiliki sensitivitas pengecapan rasa yang menurun karena orang yang lanjut usia ini akan mengalami berkurangnya jumlah papilia circumflexata. Lalu orang lanjut usia juga akan mengalami penurunan fungsi transmisi kuncup rasa pada lidah. Dan faktor yang terakhir adalah jenis kelamin. Waktu sensasi pengecapan antara wanita dan pria memiliki perbedaan. Namun, perbedaan tersebut terlalu kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak terlalu mempengaruhi sensitivitas reseptor pengecap. Percobaan selanjutnya adalah adaptasi penciuman. Pada percobaan adaptasi penciuman, dilakukan percobaan kepada pasien dengan diberi kamper untuk dicium. Respon yang terjadi adalah pasien tidak dapat mencium bau kamper lagi di detik ke-16,94. Kemudian setelah itu, pasien diberikan larutan minyak permen untuk diidentifikasi. Respon yang terjadi adalah pasien dapat mencium bau minyak permen dan dapat mengidentifikasinya. Reseptor penciuman dapat beradaptasi dengan cepat. Contohnya, bila kita tinggal pada tempat yang berbau, setelah beberapa waktu bau tersebut tidak akan tercium lagi. Ini disebabkan karena reseptor penghidu beradaptasi dengan bau. Reseptor penghidu berfungsi untuk membantu sistem pencernaan. Karena itu, seseorang yang menderita flu, penciumannya akan terganggu dan nafsu makannya pun akan berkurang. Pada hasil percobaan, bau kamper lama-kelamaan tidak tercium lagi. Hal ini karena saraf mitral yang menghantarkan impuls ke otak itu kerjanya dihambat oleh saraf granul, sehingga impuls tidak dihantarkan ke otak dan bau pun tidak tercium lagi. Saraf yang berfungsinya adalah saraf kranial nomor 1 atau saraf olfaktorius, yang akan menghantarkan stimulus bau ke lobus parietal dan amigdala pada otak. Dan percobaan yang terakhir adalah uji peliput distribusi reseptor pada kulit. Pada percobaan kali ini, dilakukan uji peliput dengan cara memberikan rangsangan berupa sentuhan, panas, dingin, dan rasa nyeri pada area kulit di telapak tangan dan di kulit bagian anterior dari lengan bawah. Dari data pengamatan, dapat kita lihat bahwa jumlah reseptor pada kulit bagian anterior dari lengan bawah lebih banyak daripada jumlah reseptor pada area kulit di telapak tangan. Kulit adalah organ terbesar yang membentuk pertahanan fisik, memisahkan antara lingkungan internal dan eksternal tubuh. Salah satu fungsi kulit adalah sebagai reseptor yang mendeteksi stimulus dari lingkungan yang akan dikirimkan ke lobus parietal di korteks cerebral untuk diolah. Kulit memiliki beberapa jenis reseptor, diantaranya adalah corpuscula Meissner atau reseptor sentuhan, corpuscula ruffini atau reseptor panas, corpuscula Krause atau reseptor dingin, dan ujung saraf bebas nociceptor atau reseptor nyeri. Hasil pengamatan menunjukkan adanya perbedaan sensitivitas pada kulit. Kulit di bagian anterior dari lengan bawah lebih sensitif daripada kulit telapak tangan. Perbedaan sensitivitas pada kulit ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketebalan epidermis, usia, kualitas fungsi barier, dan lain-lain. Dari hasil praktikum kali ini dapat kita simpulkan bahwa
Alat indera merupakan alat pada tubuh yang dapat menangkap rangsangan karena terdapat ujung saraf sensorik dalamnya. Sistem saraf menerima, menghantarkan, menginterpretasi, dan memberi respon terhadap rangsangan tersebut. Dengan demikian, alat indera dan sistem saraf merupakan satu kesatuan dari sistem koordinasi yang memiliki hubungan sangat erat baik dalam segi anatomi maupun fisiologi. Ukuran pupil mata dipengaruhi oleh stimulus cahaya. Ketika cahaya terang, diameter pupil mengecil. Ketika cahaya redup, diameter pupil membesar. Titik dekat adalah jarak terdekat untuk melihat benda secara jelas. Umumnya berjarak sekitar 10 cm. Ketajaman penglihatan normal manusia dalam ukuran bagan Snellen adalah 20 per 20 kaki atau 6 per 6 meter. Bagian mata yang berperan dalam mengidentifikasi warna adalah retina. Penderita buta warna parsial tidak dapat membedakan warna merah, hijau, dan biru. Penderita buta warna total hanya dapat melihat warna hitam dan putih. Pada uji Weber, orang dengan pendengaran normal mendengar suara yang berasal dari median, sementara penderita tuli konduktif, yaitu salah satu telinganya disumbat, mendengar suara yang berasal dari telinga yang disumbat. Reseptor rasa pahit terdapat pada pangkal lidah, reseptor rasa manis terdapat pada ujung lidah, reseptor asam terdapat pada bagian pinggir depan lidah, dan reseptor asin terdapat pada bagian pinggir tengah lidah. Nilai ambang rasa setiap orang berbeda-beda tergantung dari pola hidup, kebiasaan, dan kecenderungan selera. Waktu adaptasi sampai praktikan tidak dapat lagi mencium bau kamfer adalah 19,94 detik. Jumlah reseptor kulit pada lengan bagian bawah lebih banyak daripada jumlah reseptor kulit pada telapak tangan. Berikut adalah daftar pustaka dari acuan untuk hasil pembahasan ini. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.